Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, wa ajra li talabil ilmi bijazail jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sahibu safa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang amat kami ta'zimi para asatidzah, pengasuh pondok Zabisa, yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena memang saya belum hafal. Saya ngaku saja. Dan tentunya yang kami ta'zimi juga para mustami'in, mustami'at, Bapak Ibu yang Allah undang sore hari ini di pengaosan rutin, pengajian rutin Jumat sore. Dan tentunya yang kami cintai para tolib ini ya, para santri luar biasa yang dari tadi kelihatan ceria banget ya. Kayaknya jatah makannya double sepertinya. La haula wala quwata. Baik Bapak Ibu, pertama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Karena tanpa nikmatnya ya kita bukan siapa-siapa, bahkan kita nggak bisa apa-apa. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Moga-moga Bapak Ibu semua, para santri semua diberikan kemudahan, diberikan keringanan, diberikan keistiqomahan untuk ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Sore hari ini secara singkat insyaallah, tadi sudah diawali sama Ayah Hendri, luar biasa tadi, Masya Allah, cukup sebenarnya ini. Jadinya kita akan mengkaji singkat, padat, jelas terkait apa? Tentreme rezeki. Sebenarnya saya enggak bahas tentang rezekinya, tapi masalah tentrem. Bapak Ibu, pertama yang perlu difahami oleh Yosi dan semua Bapak Ibu di sini termasuk santri, termasuk ya, yang harus kita fahami, rezeki itu bukan soal yang dititipin sama Allah. Tetapi rezeki itu terkait erat dengan apa yang sudah dititipin sama Allah tapi bisa kita rasakan. Contoh paling simpel, ibu-ibu, ngapunten Bu, kula badhe tanglet. Kinten-kinten dijawab mboten niki. Nek mboten dijawab kula tanglet bapak nih. Purun jawab? Purun, alhamdulillah. Kula tanglet rumiyin. Karena dicueki itu rasanya enggak enak, Bu. Rasanya gimana gitu. Makanya Bu, saya yakin ibu di rumah yang namanya sepatu, sendal, jilbab itu lebih dari 2, betul? Siap. Kira-kira fix jumlahnya berapa Bu? Kira-kira hawalai berapa? 4, 5? Lebih nggih? Siap, bersyukur ya. Alhamdulillah. 4 sampai 5. Tapi ingat, dari 5 sendal, 5 jilbab, 5 gamis, 5 apapun 5, itu yang sering dinikmati kelima-limanya atau 1? Biasanya 1.
Para bapak-bapak juga sarung, insya Allah lebih dari satu. Peci lebih daripada satu. Tapi yang dipakai, yang bisa dinikmati, dirasakan, dipakai pengaosan Jumat sore di pondok ini biasanya ya itu saja. Bahkan rata-rata bapak-bapak itu seperti saya kadang-kadang apa? Sampai kopiahnya menguning itu belum ganti. Kalau ibu-ibu jangankan menguning, ya kan, bosen juga belum. Asal sudah ada model terbaru. Apalagi pakai dalil Abi, suamiku ada promo. Dalilnya ini promo. La haula wala quwata illa billah. Pumpung promo. Dan sekarang Bu, promo itu tidak hanya akhir tahun. Ya ono hari pahlawan, kok hari apa meneh, semuanya itu adalah kesempatan untuk promo. Dan satu kata yang paling saya takuti dari istri saya itu kalau itu muncul promo, kemudian jangan lupa nanti ada COD. Itu luar biasa. Yang pesen siapa, yang menderita siapa. Semoga ibu-ibu makin paham apa penyebab bapak kadang-kadang mikir. Paham Bu? Alhamdulillah tidak paham. Oke Pak, Bu, jadinya rezeki ini terkait bukan apa yang dititipin, tapi terkait apa? Apa yang sudah dititipin sama Allah, tapi juga kita bisa nikmati. Contoh paling gampang lagi, Bu, di kulkas. Ibu di kulkasnya itu di rumah 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu atau 1 pintu? Karena saya ini penganut mazhab 1 pintu Bu, ya Allah. Ya, ada yang 2 pintu, berjajar tuh semuanya, apalagi awal bulan, Masya Allah. Calling sama bapak lagi, awal bulan. Wah, biasanya belanja banyak, serius tuh, serius. Yang bisa dinikmati dari semua isi kulkas itu biasanya cuma 1-2. Makanya santri fahami, bersyukurlah, bersyukurlah. Wes tuh. Kayak puasa itu la haula, takjilnya banyak, yang diambil paling cuman 1. Oke, diambil di piringnya banyak, tetapi yang bisa masuk itu 1 atau 2. Makanya Bapak Ibu, dari definisi kita harus paham terlebih dahulu. Mungkin di antara kita itu apa sih dari makna definisi itu? Ternyata penting. Sekarang di Wonosobo ada gunung apa Bapak Ibu? Meseram ditakoni. Pak, Wonosobo ada gunung apa Pak? Joko. Apa santri apa? Dibantu Bapak apa? Kalau nggak salah Dieng, betul nggak? Ya, itu di sana banyak villa. Di Solo itu juga di Tawangmangu banyak villa. Kira-kira yang menikmati villa besar, Masya Allah gede luar biasa, itu biasanya pemiliknya atau yang dititipin sama Allah atau security-nya? Jawab yang jelas. Security-nya. Makanya kadang-kadang tidak hanya Yosi, tapi juga istri Yosi juga, saya nggak berani nunjuk yang lain. Itu terkadang bingung banget, suka mikirin yang belum dititipi, sampai lupa mensyukuri apa-apa yang sudah dititipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini dulu. Sampai sini dulu, moga-moga diendapkan, difahami. Insya Allah, kalau ini insya Allah nanti faham, benar-benar faham, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ketenangan. Tadi Bu, Pak, sebelum saya ke Temanggung, saya ngisi di salah satu pabrik. Ada orang yang tanggal 5 itu sudah deg-degan Pak. Ada yang tanggal 10 baru deg-degan.
Ya kan? Karena apa? Biasanya ya kan gajian itu biasanya dinikmati ya, itu paling pas ketika gajian. 1 sampai tanggal 5 udah cicilan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita bisa menikmati apa-apa yang disajikan sama Allah, semuanya sebenarnya rizki. Biar jelas, yuk kita bareng-bareng, nanti kita sampaikan bareng-bareng. Moga-moga sepulang dari pengawasan ini, dari kajian ini berkah, kita sama-sama ngumpul di pengajian Jumat sore, benar-benar kita makin apa? Tidak hanya tenang tetapi bahagia, dapat rezeki tentrem. Ya, yang nentremin kira-kira Allah atau duit? Allah atau duit? Saya nggak usah munafik. Yo sini kadang-kadang ketoknya ngomong wa yarzuquhu may yasha. Tapi ketika narik ATM duit gak ono deg-degan, Bu. Apalagi istri sudah bersabda, wah, istri sudah tempe, semuanya ini nggak bisa pakai Allahu Akbar, ya kan? Bisanya pakai apa, Bu? Wes sekarang simpel, Pak. Tolong diperhatikan, Pak. Jawaban dari ibu-ibu. Masya Allah. Ini yang rutin Jumat sore datang di sini siapa, Bu? Silakan angkat tangan. Semoga tidak gaib. Ayo angkat tangan. Ya Allah, 2 aja, 3, 4. Yang lain nggak tahu, malu-malu. Yang angkat tangan dan yang nggak angkat tangan saya doakan haji tahun ini, amin. Iya, lagi amin. Bu, kira-kira akhir bulan butuh cintanya Bapak atau duitnya Bapak? Hah? Saya suruh milih, tolong perhatikan pertanyaan. Milih mana, Bu? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bodoh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya takdimi. Syekh Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir, itu membagi Bapak Ibu leveling rizki atau tingkatan-tingkatan rizki itu menjadi 4. Menjadi berapa, Pak? Menjadi berapa, Bu? 4. Ya, yang 4 ini level rizkinya. Ya, istrinya Bapak cukup 1, Ibu. Siap? Aku nek ngomong papat itu bayangannya tekan ngendi-ngendi. La haula wala quwata. Berapa, Bu? Tadi level rizki? Oke, sip. Pertama, ayo kita bareng-bareng ya. Level rezeki yang pertama. Saya sambil lihat jam ini. 13 menit lagi. Pertama Bapak Ibu, yuk bareng-bareng. Semuanya kompak, sampaikan apa yang saya sebutkan. Ya. Pertama, level rezeki yang rendah. Level rezeki apa, Bu? Pak? Yang paling rendah itu, yuk bareng-bareng. Malun. Artinya apa, santri? Mulai mumet. Padahal satu kata. Malun itu, Bu, harta materi. Itu secara definisi paling rendah. Tapi kadang-kadang saya nggak munafik, seorang Yosi Al-Muzanni Al-Fakiri Al-Magetani Al-Jawa Timuri. Ya, ini juga kadang-kadang faham, tapi kadang-kadang nggak ngelakuin. Tetap saja walaupun rendah, nek gak nyekel duit insya Allah tenang. Tapi kalau istri sudah mulai nyapa B, itu mulai deg-degan, teng. Tergantung situasi iman. Berarti ingat Pak, Bu, ternyata yang sering kita khawatirkan, yang sering kita bela-belain, yang sering kita kejar, yang sering membuat kita gelisah itu leveling rizki yang paling oke. Paling apa, Bu? Agak kenceng lagi, Bu. Sip. Berarti ketika Bapak pada suatu hari ketika Ibu butuh apa, butuh belanja, butuh ini, kemudian Bu, qadarullah belum Allah titipkan.
Ingat Bu, ini terendah. Kira-kira hatinya ibu tetap bahagia atau sempit? Mecucu, spot. Pak, jenengan kata-kata istighfar nggih, Pak. Ternyata tekanan tiang Solo kali Temanggung sami mawon. Sami mawon. Karena Pak, satu amalan yang paling luar biasa dari 5 amalan yang disebutkan guru saya kepada saya, bagi seorang suami itu, ya kan, yang paling dari 5 itu, dari 5 yang disebutkan guru saya, itu apa? Ngajak belanja istri. Itu luar biasa. Bahkan Pak, kalau istri besok sakit nggak perlu dibawa ke puskesmas, cukup dibawa ke pasar, insya Allah sadaqallahul azim, dan insya Allah semuanya sembuh. Betul Bu? Masal kita seneng meneh dino ya Allah. Yang kedua langsung. Yang kedua sarang-sarang yang sama-sama haji insyaallah. Aku ya urung iki, pengen aku. Syukur-syukur melu rombongan Temanggung, bisa. Oke, yang kedua Bapak Ibu, leveling tingkatan rezeki. Tadi rendah, sekarang yang paling tinggi. Yo, sarang-sarang ya. Al-afiyah. Diulang lagi, al-afiyah. Sehat. Jadi yang paling tinggi niku sehat. Apa gunanya panjenengan Masya Allah triliunan hartanya miliaran, tapi enggak sehat. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, sebenarnya orang-orang yang sudah ya Allah makan es sudah susah, makan gula juga sudah susah, ya kan? Mangannya pokoknya sayur terus. Biasanya udah rezekinya udah dibatasi, Makanya walaupun hari ini terkadang materi malun itu enggak terlalu banyak, tapi ibu masih bisa bahagia di pengajian, itu rezeki yang luar biasa. Tetapi setelah ini balik ke rumah, ketemu bapak, Pak, SPP-nya anak rung dibayar. Bapak jawabnya biasa, Bu, qadarullah dereng wonten rezeki. Rezeki ini tesih OTW. Kira-kira nanti dilihat pembuktiannya, apakah materi sore hari ini masuk atau enggak. Pun nggih, jadinya sekanker apapun, kantong kering, kalau masih sehat walafiat itu rezeki yang tinggi. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah saya belajar kayak gini itu simple. Dulu saya sering belajar kayak gini itu jelimet. Ya wasilah 2000 berapa ya? 2000 sekarang 2000 berapa Bu? 2023 sampai lali tanggal, lali tahun. 2015 saya ketemu sama teman-teman dari Padepokan PPA itu. Makanya simple. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya takzimi, yuk diulang lagi. Yang paling rendah apa Pak? Oke, menengosik Bu, rung ditakoni nyaut ae. Sekarang yang paling tinggi. Bapak-bapak diem dulu, Ibu. Yang paling tinggi? Siap. Ojo nesu nu, alafiah. Nesu malan. Al-afiyah. Sekarang yang ketiga. Rendah sudah, tinggi sudah. Sekarang apa? Sekarang kita masuk kepada leveling rezeki yang berikutnya. Rendah sudah, tinggi sudah. Sekarang rezeki yang paling utama. Kira-kira sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya amat takdimi, kira-kira kalau rendah itu materi, kalau tinggi itu sehat, kira-kira yang paling utama apa Bapak Ibu? Langsung iman. Luar biasa, wis entek wis pengajiannya. Nah, wis dibahas iman wis entek. Kinten-kinten apa? Ayo sarang-sarang semuanya ya. Yang di atas juga bareng-bareng. Sopo sing di atas itu. Percaya aja lah, wala quwata. Ini santri ini memang luar biasa.
Oke, ibu-ibu yang di pojok semuanya, ayo. Sholihul abna, bareng-bareng. Rezeki yang utama itu Bu, Pak, adalah anak yang saleh. Harta berlimpah. Sehat luar biasa. 4 sehat 5 sempurna, pakai nge-gym. Selalu tibun nabawi luar biasa. Tetapi anaknya disuruh ngaji nggak mau, masuk pondok nggak mau, mondok ngontak ngantuk. Itu serius. Sesehat apapun materi dan kesehatan kita biasanya pikiran. Ibu-ibu aja nih, kadang-kadang pikiran, ya Allah anak wedok kok orang rapi-rapi, Masya Allah padahal liane wes. Itu mesti mikir. Padahal soleha, padahal soleh. Tapi kalau nggak nikah-nikah juga mesti kepikiran. Apalagi kemarin ada adik kakak ke tempat saya, adiknya sudah ngelamar seseorang, kakaknya nggak mau dilangkai. Padahal saya bilang sama beliau, kalau pengen nikah cepat biasanya udah ridho saja dilangkai adikmu. Tapi tetap nggak mau. Makanya Pak, Bu, anak ini rezeki yang utama. Sip. Dan ingat, tugas paling utama orang tua itu mendoakan anak-anaknya. Wes, pakai kata kalau tak singkatin itu dikata-katai tirakat. Kagem sinten Bu? Kagem sinten? Kagem anak. Ojo mikir iki, engko tak tinggali omah, tak tinggali toko, tak tinggali, tetapi apa? Tidak ditirakati. Masuk ini. Yang paling rendah tadi apa, Bu? Paling tinggi? Yang utama? Mulai rodok melerak iki. Padahal urung jeru iki. Yo. Malun bareng-bareng. Al-afiyah. Salihul abna. Ya, rendah, tinggi, utama. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, tingkatan rezeki yang paling tinggi. Jadinya kita itu sebenarnya sore hari ini cuman satu goalsnya. Bagaimana di pikiran kita, di alam bawah sadar kita jangan bilang kalau rezeki itu hanya uang, cuman itu tok sebenarnya. Karena serius kalau dibilang rezeki rata-rata, saya pun juga mengatakan kalau rezeki itu mesti uang, bayangan awalnya itu loh. Ya kan? Makanya kadang-kadang kita seringkali diatur bahagia sedihnya kita itu oleh apa? Materi. Sip, ketoknya simple sekarang, tapi nanti setelah pengajian kerasa. Yang keempat, rendah sudah, tinggi sudah, utama sudah. Sekarang yang paling tinggi, yang keempat adalah rizki yang sempurna. Rizki yang apa Bapak Ibu? Rizki yang sempurna itu monggo sareng-sareng. Yang bareng-bareng saya doakan segera mantu, amin. Suaminya selalu peka, amin. Istrinya qanaah, amin. Mas, ini penting nek gue bojo iki, ya Allah. Luar biasa ini. Apalagi ini sudah bulan apa Bu naiki? November. Setelah November apa? Lah niku promo niku lho, la haula wala quwata. Engko promo sawal ono meneh. Langsung. Yang keempat, yang paling sempurna itu leveling rizkinya apa? Ayo sareng-sareng. Ridho Rabbul Alamin. Yuk bareng-bareng. Jadi Bu, amat kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Karena apa? Orang yang mencintai dunia itu bakal meninggalkan dunia. Dan ingat,
ketika meninggalkan dunia belum mendapatkan hal yang paling utama, hal yang paling tinggi di dunia. Apa hal yang paling utama di dunia, Bu? Yang pertama adalah mencintai Allah. Dan yang kedua, merasa tenang, merasa bahagia, merasa sumringah saat apa? Diizinkan sama Allah berdekat-dekatan dengannya. Makanya jangan sampai seperti itu. Yuk, monggo sebelum saya akhiri dengan pamungkas, kita bareng-bareng yuk. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Moga-moga setelah ini barokah kita kumpul di sini Bapak Ibu. Kesedihan kita itu bukan karena dunia, bukan karena materi, bukan karena rantang, bukan karena skill care, bukan karena dan lain-lainnya, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini saya sekalian curhat, gak popo. Ya. Karena kesedihan terkait itu bikin apa? Zulmatun fil qalbi. Bikin hati itu ada racunnya, jadi gelap, jadi sengsara, jadi gelisah. Tetapi kalau kesedihan kita itu terkait apa? Terkait hal-hal yang sifatnya akhirat, itu akan menjadi apa? Kebahagiaan di dalam hati, akan ada cahaya di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, semua yang dibahas dari awal sampai akhir tadi, semuanya sudah hafal ayatnya. Kita cuman bahas satu ayat. Surah Ar-Ra'du. Surah apa, Pak? Surah apa, Bu? Ayat 28. Ayat berapa, Bu? Wis hafal kabeh. Terus no, Pak, Bu ya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah. Terus oh, hafal kabeh to. Masyaallah ya. Ala bi dzikrillah. Ora nyaut Bapak Ibu-ibu. Ala bi dzikrillahi. Oh bodoh gak nyaut kita. Jadi kita cuman bahas itu. Kita kadang-kadang baru paham yang bikin tenang hidup kita, yang bikin tentrem hidup kita itu bukan materi, bukan rezeki yang sifatnya malun tadi. Tetapi yang bikin kita tenang itu cuman apa? Cuman ketika kita itu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun tahu dalilnya, tahu levelnya, tahu definisinya. Terakhir, maghrib jam pinten, Pak? Bu, maghrib jam pinten? Kados dek wingi nggih. Alhamdulillah luar biasa nggih. 1 menit. Yo, penutup dari semua rangkaian yang saya sampaikan. Dan moga-moga kesedihan kita setelah ini adalah terkait apa? Hal-hal yang sifatnya akhirat. Bahkan saya tuh pengen ibu-ibu sepulang dari sini bar bentak bapake, bar bentak bojone, lali gawe kopi nih bojone sampai suwede gewalone luar biasa. Ya Allah Mas, sepurane sing kathah Mas. Wonten Pak, tesian Pak, teng Temanggung wonten niku. Lho kok sing jawab jenengan. Ngapunten kula mboten percados. Terus wonten Pak? Wonten nggih Pak? Kathah terus berarti sukses Bu, nggih. Bar getak anake nyusele luar biasa. Tetapi saya gak pengen lagi ada ibu-ibu, ada promo luar biasa tapi gak jadi beli, malah nesu-nesu ning bojone. Kok sampean kerjane kurang rajin. Garing dan lain sebagainya. Astagfirullah. Yuk bareng-bareng kita sarang-sarang dan moga-moga yang sederhana ini faham. Dan ini live streaming ya Mas ya. Nah, nanti silahkan di like, comment and share. Oke Bu. Pokoknya nek iso FYP. Opo kuwi FYP mau share TikTok. Yuk. Bareng-bareng ya, ketenangan itu
Bareng kabeh, mangap kabeh yo. Ketenangan itu adalah makmum dari keimanan dan penghambaan. Pun sarang-sarang sedanten jadinya beriman dan menghamba itulah sumber tentreme rezeki. Akan dapat rezeki tentrem. Dan Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bisa lebih didalami lagi di kelas pola pertolongan Allah yang insya Allah di Temanggung akan ada lagi tanggal 26 November. Tanggal pinten Pak Bu? 26 November. Pun ngoten mawon insya Allah. Faham nggih Bu? Kita ora paham. Saya tanya sekali lagi, Bu, faham nopo blas? Alhamdulillah. Pak, faham? Santri pripun? Alhamdulillah. Atau biasanya pakai bahasa Arab nih, Masya Allah. Fahim tuh, Masya Allah, luar biasa. Langsung tuh Bu, langsung jos. Situ saja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya berdoa siapapun yang Allah hadirkan, yang Allah datangkan di sini, anaknya soleh solehah, utangnya lunas, syaratnya dibayar, ya kan? Kemudian haji tahun ini insya Allah. Dan insya Allah malam Ahad nanti para suami insya Allah ngajak ibu kencan makan mie ayam, ndek-ndekan teng Temanggung. Remen Bu, jenengan Bu? Yeah. Nanti malam sholat tahajud dulu sama Bapak, hari Sabtu keluar makan mie ayam Wonogiri. Ngapunten ngoten mawon, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari Yosi. Semoga apa-apa yang kita kerjakan sore hari ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.